Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Baiklah para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita telah dan kembali bertemu pada pertemuan halaqah tahsin di fanpage Markaz Inayah ini, dan bersama kami insya Allah kita akan melanjutkan materi dari tajwid surah Al-Mutaffifin ya, dan insya Allah sekarang kita telah sampai pada ayat 29, dan insya Allah kita akan membahas ayat 29 hingga akhir surah, yaitu ayat 36. Ya, seperti biasanya kita akan membagi halaqah kita menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengenalan tajwid dari kami terkait ayat-ayat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai ayat 36 ini. Dan sesi kedua adalah pembacaan dari peserta yang ingin bergabung, yang ingin berpartisipasi membacakan surah ini, dan kami perbaiki dan tahsin bacaan Qur'annya insyaallah ta'ala. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, untuk pertama, sebelum kita mulai pembahasan tajwidnya, saya akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Mutaffifin ini dari ayat 29 hingga ayat 36. Baik, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Ya, baik. Pertama dalam surah Al-Mutaffifin ini ayat 29 ya. Di situ ada lafaz innah ya. Dan tasydid ditahan ya, tidak seperti tasydid biasa karena di situ mengandung dengung dan durasinya diperlama. Innalladzina ya, di makhrajnya adalah ujung lidah ya, diapit oleh kedua gigi atas dan bawah. Di lalu dia mad tabi'i ya, dua harakat. Innalladzina ajramu jim tasydid, afwan, jim sukun di sini qalqalah ya, qalqalah sughra, dan qalqalahnya tipis karena huruf jim tipis. Ajra. Nah, huruf ra tebal ya karena dia berharakat fathah. Ajramu ya, mu mad tabi'i, dua harakat saja, jangan dipanjang-panjangkan. Kanu ya, itu juga ka dua harakat, dan nu juga dua harakat saja.
كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Ya, sini tidak ada apa kendala ya, semuanya huruf-hurufnya bisa kita baca dengan baik ya, kecuali nanti di yadhakun ya, huruf dhad yang sukun ya. Pertama, makhraj huruf dhad di mana? Ya. Makhraj huruf dhad adalah tepi lidah bertemu dengan gigi geraham ya, baik itu tepi lidah kiri atau kanan. Yal yal yal, dan dia juga tidak qalqalah ya, bukan huruf qalqalah. Jangan dibaca yadha yadha ya, namun dia langsung rapat dan nempel menekan pada gigi geraham. Yadhakun ya, huruf ha di tenggorokan tengah wasatul halq, ha ha hakun. Oke, dan di sini kaf ya, dhammah dhammah bibir monyong, yadhakun ya, huruf kaf mengandung hams ya, walaupun dia huruf syiddah, huruf yang di suara tertahan ketika khususnya ketika sukun, tapi syiddah hamsnya harus tetap keluar ya. Yadhaku kun ya. Lalu di sini dia mad apa? Mad arid lis sukun 4 harokat panjangnya. Ya, karena kita konsisten dari awal 4 harokat, di ayat 29 ini sampai ayat terakhir kita akan membaca mad arid lis sukun juga dengan 4 harokat. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ya, wa idza di sini huruf dzal 2 harokat mad tabi'i. Marru huruf ra tebal ya, karena berharokat dhammah, dan juga mad tabi'i. Bihim ya, huruf ha hi ya. Hi itu makhrajnya di mana? Adanal halq, tenggorokan bagian bawah. Hi. Marru bihim bihim, dan kasrah bibir ditarik ke kiri dan kanan. Bihim. Baik. Him di sini huruf mim yang sukun bertemu dengan huruf ya, huruf mimnya dibaca jelas, dibaca izhar ya, namanya izhar syafawi. Him ya ya, yataghamazun ya. Huruf ta keluarkan hamsnya ta ta, dan makhraj huruf ta adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta. Yatagha ya, huruf ghain makhrajnya adalah adanal halq atau tenggorokan bagian atas. Gha ya, dan dia merupakan huruf tebal ya, huruf isti'la. Yatagha Tayyib. Yataghamazun ya, huruf zai ya, makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Zu zun ya, dan dia dhammah, bibir dimonyongkan ke depan. Taib, dan mata alis sukun kita konsisten baca berapa? 4 harokat. Ya, lanjut. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ya, wa idza qalabu. Nun mati bertemu dengan huruf qaf. Ya, nun matinya dibaca ikhfa, dibaca samar-samar. Ya. Cara menyamarkannya adalah dengan meletakkan huruf, dengan meletakkan makhraj pada huruf atau makhraj huruf qaf, dan makhraj huruf qaf adalah di pangkal lidah. Wa idzan qa, wa idzan qa. Oke, dan huruf qaf ini huruf isti'la, huruf tebal, makanya ikhfa-nya juga harus tebal. Wa idzan qalabu ila. Baik. Wa idzan qalabu ila ya, bu ila di sini adalah ada mad di situ, bukan hanya sekedar mad tabi'i, bukan hanya sekedar 2 harokat, namun dia bisa 4 harokat ya, namanya mad jaiz munfasil ya. Dikatakan jaiz karena jaiz itu dalam bahasa Arab artinya boleh
Dan di sini maksudnya boleh adalah kita boleh membaca 2 harokat atau 4 harokat. Dan dikatakan munfasil, ya, diambil dari kata infasala yang fasilu yang artinya berpisah, ya. Jadi kedua huruf ini berpisah antara matnya dan sebab matnya, ya. Apa itu mat dari huruf ini atau tempat ini? Matnya adalah bu, adalah mat, ya. Asalnya adalah mat tabi'i. Wa idzan qalabu, baik. Lalu ada sebab mat setelahnya, yaitu huruf hamzah yang berada pada kata setelahnya, yaitu ila, ya. Makanya antara mat dan sebab mat terpisah, makanya dikatakan munfasil. Begitu juga dengan ila ahlihi, ya. Ila matnya yang di lafadzul la, yang awalnya dia adalah mat tabi'i, namun setelahnya ada kata atau kalimat yang awalannya ada huruf hamzah yang merupakan sebab mat, maka panjangnya diangkat, ditambah lebih dari 2 harokat, ya, namanya mad jaiz munfasil. Ila ahlihim Taib. Sini ahlihim, haknya diperhatikan dengan baik, apalagi dia huruf terlemah dan tanda baca lemah, yaitu sukun. Ahlihi, taib. Ahlihim qalabu fakihin, taib. Dan di sini kembali tadi, ya, nun mati bertemu dengan qaf, ya, ikhfa atau samar-samar, dan ikhfanya tebal karena bertemu dengan huruf tebal, yaitu qaf. Ahlihim qalabu fakihin, taib. Labu fakihin. Terus di sini ada bu yang panjangnya 2 harokat, ya, mad tabi'i. Lalu fakihin, di sini juga banyak terjadi kesalahan, ya, karena biasanya dibaca fakihin. Ila ahlihim qalabu fakihin, ya, yang benar adalah fakihin. Baik, kita lanjut. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Nah, wa idza ra'awhum, ra'au dan au di sini ada namanya hukumnya atau sifatnya adalah sifat lin, ya, sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Wa idza ra'awhum, baik. Hum di sini nun mati atau mim mati afwan bertemu dengan huruf qaf, ya, tetap dibaca jelas atau izhar syafawi. Hum qalu, huruf qafnya tebal, 2 harokat mad tabi'i. Tapi lu di sini seperti di ayat sebelumnya, yaitu mad jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil sudah kami jelaskan tadi mengapa dikatakan sebagai mad jaiz munfasil. Qalu innaha, taib. Inna di sini nun tasydid, ya, dipanjangkan durasi tasydidnya karena dia mengandung gunnah, mengandung dengung. Innaha ula'i ladallun, taib. Tapi di huruf setelahnya innaha, di sini ha mad jaiz munfasil juga, karena antara ha itu adalah kata tersendiri, ya, ha kata tersendiri, dan ulai juga kata tersendiri, ya. Jadi di sini bukan mad wajib, ya, bukan dalam satu kata. Di ha, antara ha dan ula, ya, dia 2 kata. Jadi hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Namun di kata ulai, antara la dan i, di situ mad wajib muttasil, karena ulai itu adalah satu kata, ya, satu kesatuan kata, dan penyebab matnya yaitu hamzah yang berada di akhir kata tetap dalam kata ulai. Makanya lai di sini namanya mad wajib muttasil, ya, wajib 4 harokat, tidak boleh kurang, ya, 4 atau 5 harokat. Adapun mad jaiz
tidak boleh kurang dari 4 harokat. Boleh kita baca 2, ya boleh juga 4 atau 5. Ya, namun di sini kami memilih membaca dengan 4 harokat secara konsisten. Ya. Lalu lanjut. La dhallun. Ya, la dhallun di sini dha panjangnya berapa harokat? 6 harokat. Ya, namanya mad lazim. Ya, atau nama panjangnya mad lazim mutaqqal kilmi. Ya. Di sini penyebab matnya adalah sukun atau tasydid. Ya, di sini tasydid ya. Yang awalnya hanya dhalun 2 harokat, namun karena ada tasydid di huruf lam, maka dia dipanjangkan menjadi paling terpanjang dalam mad, yaitu 6 harokat. La dhallun. Ya, sama dengan akhir surat Al-Fatihah. Ya. Lalu di sini lun tetap panjangnya panjangnya 4 harokat mad arid lis-sukun, ya, karena kita membacanya dengan 4 harokat secara konsisten. Lanjut. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Ya, wa ma ursilu, ma 4 harokat, ursilu di sini mad apa? Mad wajib atau mad jaiz? Ya, di sini mad jaiz munfasil, ya, karena ma itu kata tersendiri dan ursilu juga kata tersendiri. Dan huruf ra di sini dibaca tebal, ya, karena didahului oleh huruf yang berharakat dhammah. Ya, ra-nya sukun dan sebelumnya ada dhammah. Ursilu, lu-nya di sini 2 harakat mad tabi'i, alaihim hafidhin. Baik. Kalau tadi ada sifat lin pada au ra'auhum, di sini ada sifat lin juga pada ya sukun alaihim. Baik. Dan mim mati di sini dibaca jelas, ya, izhar syafawi hafidhin, ya, huruf dha makhrajnya perhatikan, dha li li, makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan atau diapit kedua gigi atas dan bawah. li li. Baik. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. طيب. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Di sini cukup jelas, ya. Saya mau bahas dulu kuffarinya. Kuffari hurufnya tipis, ya, karena dia berharakat kasrah. Minal kuffari. Jadi jangan dibaca minal kuffari. Ri, tapi ri. Baik. Yadhakun. Ya. Tadi ini yadhakun seperti di ayat 29 sebelumnya, ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Di sini fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Dan dua ayat terakhir dari surah Al-Mutaffifin, yaitu 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, 'alal araiki di sini pertama dia tentunya ada alif lam qamariyah, ya, al-araiki, lam sukun bertemu dengan atau lam ta'rif bersemu dengan hamzah, ya, lamnya dibaca jelas, dibaca izhar, ya, makanya sering juga dikatakan izhar qamariyah. Araiki dan ra-nya di sini mad wajib, ya, karena penyebab matnya yaitu hamzah berada dalam satu kata, lalu ra-nya dibaca tebal. 'Alal araiki yanzurun. Ya, ki-nya dikeluarkan hamznya, sifat hamznya yaitu udaranya, nafasnya, ki yang turun. Ya, nun mati bertemu dengan dha. Ya, di sini ikhfa hakiki, menyamarkan huruf nun dengan cara meletakkan makhraj atau lidah kita pada makhrajnya huruf dha. Yang dan makhraj huruf dha sudah kami jelaskan tadi, yaitu ujung lidah diapit oleh kedua gigi seri atas dan bawah.
yanzurun. Huruf ra-nya tebal, tafkhim karena berharakat dhamma, dan akhir ayat mata'atil sukun 4 harakat saja. Lalu lanjut lagi. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Baik, hal thuwiba. Ya. Thuwiba huruf ta sama dengan zal, yaitu diapit kedua gigi atas dan bawah. Thuwiba. Ya. Lalu thuwibal kuffaru. Baik. Huruf fa, ya, huruf fa itu ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah, ya. Jangan sampai juga dimonyongkan seperti ini, kuffa, tapi tetap dia tidak monyong, ya, tidak ke depan bibir kita. Kuffa. Hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, baik. Dan terakhir, ya, karena jangan mentang-mentang terakhir kita panjang-panjangkan mad arid sukunnya. Padahal sebelumnya kita hanya membaca 4 harokat, ya. Misalnya kita panjangkan ini karena sudah mau selesai misalnya, atau sudah mau ruku' dalam sholat misalnya, jangan. Tetap kita baca 4 harokat konsisten. Jangan dipanjangkan jadi 6 harokat. Bahkan beberapa kali kami dengar juga imam membacanya dengan lebih dari 6 harokat, ya, karena sudah selesai begitu, ya. Itu merupakan aib dalam membaca Al-Quran, ya, dengan tidak konsisten memanjangkan mad, ya. Kalau di awal kita baca dengan 4 harokat, sampai akhir pun walaupun mau selesai tetap dibaca dengan 4 harokat saja. Baik, tadi pengenalan tentang tajwid dari surah Al-Mutaffifin ini dari ayat 29 hingga ayat 36. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu partisipasi dari para peserta yang ingin membacakan ayat-ayat ini, ya, dan dari panitia dikhususkan untuk peserta ikhwan saja, ya, peserta laki-laki saja yang dibolehkan untuk bergabung dan membacakan ayat yang telah kita pelajari dan akan kami tahsin. Baik, sebelum itu kami akan membacakan sekali lagi terlebih dahulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. طيب، اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا حجة لا حجة علينا. Amin ya rabbal alamin. Baik, ditunggu partisipasinya dari peserta yang sudah bergabung di ruang Zoom. Ya, kalaupun tidak ada yang ingin berpartisipasi untuk membacakan, kami akan tutup majelis atau halaqah pertemuan kali ini.
yang berminat silakan angkat tangannya dan akan dibukakan oleh admin. Baik, ya, bila tidak ada yang bersedia, kami tutup pertemuan kali ini ya dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan dipraktekkan, diamalkan dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang benar, maka itu datangnya dari sisi Allah, dan bila ada yang keliru dan salah, itu datangnya dari diri pribadi kami sendiri. Baik, kita akan lanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan kita akan masuk pada pertemuan berikutnya pada surah Al-Infitar insyaallah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, dan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bergabung baik itu melalui Zoom maupun fanpage Facebook Markaz Inayah. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.